warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 studi kebantenan. Hari ini kami mengunjungi Vihara Avalokitesvara di Kota Serang, Banten. Kelompok kami terdiri dari saya Nadifa Rahma, saya Neni Safitri, saya Nida Aulia, saya Nizma Amalia, saya Salsabila, saya Muhammad Syariat Mustafa, saya Muhammad Lukman Ramdhani, saya Muhammad Raja. Kita ada di mana Salsa? ada di Vihara. Di Vihara. Kita Vihara apa namanya? Vita lokal lagi. Apa tuh? Gitu. Alfitarot. Ya nanti pokoknya tulis di sini ya. Maaf nggak hafal. Maaf. panas banget Ini kondisi di sini. Tuh. Bisa dilihat. Ayo kita ke sana. Kita mau tur Maisel. Nama saya Asaji Manggala Putra. Kebetulan sekarang ini saya dipercaya jadi humas. Bapak sudah berapa tahun di sini Pak? Ini? Ya, Udah 25 tahun. tapi masih sehat ini ya? Sehat. Cuma kupingnya yang kurang sehat. Wajar lah itu Pak. Gitu. Ya sama belakang ini mata kurang. Tapi kalau ngeliat uang mah melotot kelihatan heran itu. Kalau ngeliat uang mah bener, apalagi uang ratus kan kelihatan aja heran. Wihara ini berawal dari kedatangan putri Tiongkok yang bernama Ong Tin Nio. Nggak boleh salah itu. Ong Tin Nio. Ong itu Tin marganya. Nio. Wang Tin yang nama Mandarinnya. Ya. Beliau sebenarnya tujuannya mau ke Surabaya, nggak niat mau ke Banten, nggak. Melihat mercusuar, merapatlah ke depan ini nih. Di kali depan ini nih. dulu Iya, sini ya. iya dulu mau besar kali ya mungkin. Itu setelah merapat di sini, namanya Kali Kemiri. Kali Kemiri. Bukannya Kali Banten ini. Nyambung sama Kali laut. Kemiri, ya banyak kapal-kapal yang itu masuk, ya termasuk Putri Ong Tin. Nah kapal tadi bertolak lagi keluar harus menunggu arah angin barat daya karena pakai layar kan. Iya. Kalau nggak pakai arah barat daya nggak bisa keluar. Nunggu Gitu. waktunya kali ya Pak ya. Iya, ya. Nah sambil menunggu pada turun, anak gua di Putri Tebal turun, terus Putri Ong Tinnya minta pas jalan sebagai persyaratan untuk berlayar. Disebutkan pada saat itu penguasa di Banten, penguasanya bukan sultan, penguasanya adalah Syarif Hidayatullah. Belum jadi sultan belum ada sultannya belum ya. Nah setelah Putri Ong Tin ketemu Syarif Hidayatullah, singkat cerita menikah. Versi menikah banyak. Kalau anda beli di Gramedia banyak tuh versinya. Ada yang ngaku katanya Putri Ong Tinnya tergila-gila. Terus sama ngaku hamil. Syarif Hidayatullahnya malu, ya kan? Karena merasa malu disihir, tak dimasukin tikus. Ketahuan bokor baca keluar. Putri Ong Tinnya malu katanya gitu. Kata di Gramedia, ya kan? Nah pertanyaannya, boleh nggak Islam pakai sihir-sihiran? Nggak boleh. Kan berarti kan cerita itu nggak nyambung. Iya. Ada lagi, saking tergila-gilanya Syarif Hidayatullah katanya pergi ke Tiongkok jadi tabib katanya ya kan. Sing bener sing di orang roh pokoknya mah. Ya, singkat ceritanya menikah aja. Kalau menikah bener. Setelah menikah diboyong ke Cirebon, bergabung dengan Wali Songo jadilah Sunan Gunung Jati. Ya, kita tidak ceritain Putri Ong Tin yang diboyong ke Cirebon, kita cerita anak buahnya nih. Anak buahnya yang berjumlah 3.500 orang bermukim di satu tempat namanya Kampung Baru dekat Karangantuk tuh. Sampai sekarang pun namanya Kampung Baru. Baru ya Pak ya. Ya. Kalau dulu namanya Sintiang. Ya, Kampung Baru. Perbatasannya kali kecil itu. Nah, ada kuahnya Putri Ong Tin tadi ngajarin itu orang di sini. Ada yang ngajarin bikin tahu, ngajarin ngelola merica,
ada yang cara bercocok tanam, pokoknya ngajarin enggak, ngajarin, ya. Nah, setelah ngajarin, sebagian nggak ada yang pulang tuh, punya istri orang sini, ya kan, sampai menikah dan beranak cucu, pokoknya mah itu. Tingkat cerita pokoknya orang balik PKB. Iya. Ya. Nah, anak wajib orang tadi terpecah dua. Komunitas Tionghoa anak wajah putri Ongtin terpecah dua, yang sebagian memeluk agama Islam, sebagian lagi bertahan pada agama Buddha. Komunitas Tionghoa yang beragama Islam membuat tempat ibadah Masjid Pacinan Tinggi sebelah rel tuh. Ya, Iya. Iya. Yang itu. Itu nama makannya namanya Bapak Tio Boseng. Ya, beliau lahir di Yunan. Itu kalau kayak apa merbotnya ya, merbot mungkin pengurus masjid ya, merbot ya. Merbot. Itu. Nah, yang beragama Buddha bikin wihara ini. Namun awalnya bukan di sini. Tidak jauh dari Masjid Pacinan Tinggi. Tepatnya di Desa Dermayon. Dibangun tahun 1652. Ya, berawal di Desa Dermayon. Dibangun tahun 1652. Nah, pada abad ke-17 Banten terjadi epidemi kayak corona begini nih, banyak yang meninggal, buat meninggal lah. Oleh pengurus wihara yang di sana punya inisiatif patung Dewi Kuan Yin yang dibawa sama Putri Ongtin, sekarang pun masih ada, dibawa keliling kampung bagi tolak bala. Ternyata berhasil. Nah, karena Kangjeng Sultan bergembira karena rakyatnya banyak yang selamat kan, dihibahkan sebidang saya di depan ini nih. Ya, kurang lebih 600 meteran lah dikasih tanah sini. Pindahlah wihara dari Desa Dermayon ke sini, ke Kampung Pamarican tahun 1774. Nah, pada tahun 1883 terjadi tsunami. Krakatau meletus, terjadi tsunami 4 hari 4 malam. Diceritakan wihara ini nggak masuk air. Yang pertama 1932, yang kedua kali terakhir tahun 2006. Ya, itu. Dari 2006 sampai sekarang belum. Itu di situ yang tengah aja kebakaran. Oh iya. Nama yang pertama kali yang dibangun di Dermayon, ya, yang di Dermayon namanya Banteki. Ya, kalau tanya apakah nama wihara ini pertamanya? Pertama dibangun di Desa Dermayon 1652 dengan nama Banteki, yang berarti sejuta kebajikan. Sampai sekarang terus berganti lagi namanya Kuan Yin Bio. Ya, Kuan Yin itu tempat Kuan Im. Ya, sekarang Avalokiteswara, kode wae. Kuan Im sama Avalokiteswara sami mawon. Artinya sama gitu ya. Kalau Avalokiteswara itu bahasa Sanskerta. Kalau Kuan Im itu bahasa Mandarin. Pada baik endok sama telur gitu. Iya. Nih, secara politik memang mengkhawatirkan. Secara politik loh. Tapi faktanya di sini sudah hampir 400 tahun tidak ada warga sini pun yang masuk agama Buddha, nggak ada. Kita berbicara fakta ya. Iya. Jadi kekuatan secara politik kayak begitu. Ya, jadi mayoritas. Tapi kenapa itu ada tempat ibadah itu? Tapi faktanya nggak ada kok satu orang pun sini masuk agama. Nggak ada. Karena begini, kembali kepada ajaran agama Buddha. Agama Buddha itu penekanannya tidak misionaris. Ya, penekanannya tidak misionaris. Itu penekanan agama Buddha. Jadi kalau misalnya kekhawatiran itu kayaknya nggak ini ya. Karena agama Buddha penekanannya ke dalam deh. Dia penekanannya adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, jadi waduh, ini
masyarakatnya Islam semua, ada tempat petekong di situ tuh. Secara politik memang mengkhawatirkan ke sana. Tapi faktanya udah 400 tahun nggak ada warga sini, masyarakat Garuda nggak ada. Masing-masing naik. Jadi aman dan saling berdampak gitu. Nggak ada lah khawatir itu. Banyak ya. Kan kalau misalnya di luar daerah, masjid sama kelenteng nih kerendengan. Di Bandung aja rendeng. Bandung, Iya. jalan kelenteng ya ada ya. Ada. Ya di Bandung, kelenteng ya mematikan 11 Tuh. Yang mana? Semua di bangunan Kamar, ya Kamar. kamar tamu. Jadi kan pada saat ini apa namanya? Kalau waktu tertentu kan pesta rame. Oh iya, kayak tandur. Kita jadian buat yang jauh-jauh gitu. Buat dari Palembang, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua ada. Sini Pak ya. Iya. Ada berapa kamar Pak? Ada berapa kamar sini Pak? Kamar. Iya, ada berapa? Kalau ini satu ini kapasitasnya 2 ranjang. Oh yang di atas itu muat ada 20 orang. Itu laranya gitu. Oh, itu juga untuk tamu Pak ya? Iya, satu kamar 20 orang. 20. Gelar aja kayak ini. Semuanya ada 16, ya, ada 16 altar. Nah, di awal dari sini. Ini altar Tuhan yang Maha Esa. Makanya kalau dikatakan Buddha kerja Tuhan ya sama aja, bohong. Ya, ini altar Tuhan yang Maha Esa, yang nggak ada gambarnya, nggak ada patung,nya, dia menghadapnya ke langit. Itu, ya. Ini altar Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu. Tadi sih Neng itu katanya mau lihat itu lorong itu mana tuh? Nah, kalau nggak ada saya nggak boleh masuk. Enggak, katanya bunganya Jadi aja. dijaga. Ya, ya udah. Ini nomor 2. Ya. Dewa Sampan tadi di atas tuh. Itu yang dewanya di atas. Ya, dia melapor ke dalam. Nah, itu yang ketiga, titik sakralnya ya. Yang di bawah sampul teoktin dia pakai jubah tuh. Pakai jubah dia yang warna oranye. Ini di bawah sampul teoktin. Ya. Gitu. Ini titik sakralnya nih. Nomor 4. Nomor 4 tuh Witoposat itu raja apa namanya Gurunya Erlang yang matanya 3 tuh. Anjing langit. Kalau tuh Gokong anjing hasilnya. Nah ini gurunya ini. Kalau ada Gokong ya ada Dewa Erlang yang matanya 3 sini. Ini gurunya. Ya. Dulu waktu saya kecil, warga sini nih, pribumi sini, kalau mau melaut, biasanya datang kemari. Dia minta doa biar selamat, biar bisa selamat, biar betang apa banyak. Lagi saya masih kecil, saya ingat. Itu orang sini ya. Sekarang udah pada meninggal orang juga. Jadi kami ya. Nah itu tadi sebutin, mana cewek tadi? Kepekong ini sebenarnya yang berbeda. Ketekong. Ini sebenarnya Dewa Bumi sekeempat. Tua Pekong, aja bapak tua yang dihormatin. Tua itu tua, Pek itu empek apa ya? Empek ya paman ya. Yang dituakan. Gitu. Makanya dengan tua Pekong ini sebenarnya. Bukannya kantengin tua Pekong, bukan. Tua Pekong adalah Dewa Bumi setempat. Nama dewa apa ya? Ini mahkota di Indonesia cuma ada di sini, tempat lain nggak ada. Ini Dewi pengasuh bayi. Jadi kalau orang yang bayinya sakit-sakitan, ya, itu orang tuanya itu belum punya anak, biasanya mohonnya di sini biasanya.
Ini mahkota. Ya. Ini Hotel Cajin. Kalau tadi dewa bumi setempat, kalau ini Hotel Cajin planet bumi yang kita tinggali. Beliaulah yang ini. Bisa juga disebut apa? Dewa keberuntungan. Ya kita kan tinggal di bumi kan beruntung. Nggak ada planet Mars, nggak ada planet. Ya? Oke. Yang menceritakan tadi tentang Gunung Karakata meletus. Ini dalam 3 bahasa Mandarin milik Indonesia. Ya. Nah tadi si Neng tadi tanya ini nih. Ini menceritakan yang tadi saya cerita. Dibikin diarahannya kayak begini dari mulai sini terus sampai sini terakhir di sini. Menceritakan tadi saya ceritain aja. Iya. Gak ada itunya. Ya? Oke. Sekian dari video kelompok kami. Mudah-mudahan menarik ya. Terima kasih. Dadah.